Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walid Dwi Aditya, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis penyebaran penduduk berdasarkan tingkat usia di Kabupaten Sleman berbasis web. Tulisan dari Budi Santosa, Heri Sofyan, dan Wahyu Ari Widya Stuti. Sebelum masuk ke penjelasan utamanya, pertama kita harus tahu apa itu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spasial. Dengan pengertian lain, sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, dan mengolah dan menampilkan informasi seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya di dalam database. Manfaat dari sistem informasi geografis sendiri adalah manajemen tata guna lahan, inventaris sumber daya alam, pengawasan daerah bencana alam, dan bidang perencanaan kota dan wilayah. Setelah itu ada komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi geografis adalah perangkat keras, yaitu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. Setelah itu ada software. Software di sini adalah perangkat lunak yang dipakai untuk melaksanakan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data secara spasial maupun non-spasial. Setelah itu ada data. Data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi secara umum, dipresentasikan dalam bentuk peta, gambar, dan disimpan dalam bentuk koordinat, yaitu X dan Y. Setelah itu ada data non-spasial, yaitu merupakan data berupa tabel, yang mana tabel tersebut memiliki isi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data itu berbentuk data tabular yang satu sama lain diintegrasikan dengan data spasial. Setelah itu ada manusia. Manusia adalah elemen pokok dari sistem informasi geografis dikarenakan manusia adalah perencana dan pengguna SID. Pengguna SID mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang membuat desain dan mengolah sistem sampai dengan pengguna yang menggunakan sistem informasi itu sendiri. Yang terakhir adalah metode. Metode adalah setiap masalah yang dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya, yaitu sistem informasi geografis penyebaran penduduk berdasarkan tingkat usia di Kabupaten Sleman berbasis web. Pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluannya adalah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, membutuhkan tersedianya sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, memiliki daya inovasi, kreativitas, dan komunikasi yang baik, sehingga mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari berbagai negara. Di Indonesia, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka SDM yang berkualitas akan sangat membantu dalam pembangunan suatu daerah. Untuk membantu pemerintah dalam mengetahui di mana saja didapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, maka perlu dibuat adanya suatu peta persebaran penduduk. Potensi yang terkandung pada penduduk sangat menentukan corak dan pola kehidupan masyarakat, sehingga upaya pengamatan karakteristik kependudukan diperlukan untuk menghindari pola penyebarannya yang tidak merata. Oleh karena itu, peranan teknologi komputer dalam proses pengambilan keputusan secara cepat dan akurat sangat diperlukan, sehingga perlu dibangun suatu sistem informasi berbasis web yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi penyebaran penduduk. Selanjutnya tinjauan pustaka. Sistem informasi geografis atau SIR sendiri saat ini merupakan perangkat bantu dalam pemetaan serta manajemen informasi berbasis geografis. Melalui perangkat ini, kita dapat memvisualisasikan keadaan nyata bumi menjadi suatu gambar. Perangkat ini juga membantu kita memahami konsep-konsep fenomena alam terkait aspek geografis maupun keruangan, sehingga memudahkan kita mengambil keputusan perencanaan maupun pengelolaan sesuai dengan kebutuhan menurut Rahasta tahun 2002.
Map server merupakan aplikasi freeware dan open source yang memungkinkan kita menampilkan data spasial. Map server digunakan untuk mengenerate peta secara dinamis agar dapat di-load dalam halaman internet. Untuk input data set GIS digunakan sReset file dari ArcViewGIS. Komponen pembentuk map server. Yang pertama adalah komponen untuk akses data spasial, yaitu ShapeLib. Yang kedua GDA, ketiga OGR. Yang kedua komponen untuk penggambaran peta, yaitu libpng, libjpg, GD, dan FreeType. Kemudian komponen untuk menangani proyeksi peta, yaitu library Proch. Yang keempat ada komponen pendukung, yaitu zlib dan regex. Nah, untuk metodologi penelitian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi pengembangan sistem waterfall. Pengembangan sistem dengan model air terjun terdiri dari 6 tahap, yaitu rekayasa sistem atau sistem engineering, analisis perencanaan atau desain, penulisan program atau coding, pengujian atau testing, dan pemeliharaan atau maintenance. Dalam bentuk FD dari program tersebut. Pertama, FD level 0, yaitu menunjukkan rencana proses dari suatu proses dari dasar sistem. FD level 0 ini terdapat dua entitas, yaitu user dan admin. User dapat meminta data atau informasi yang diinginkan dengan menu dari jenis penyebaran penduduk, sedangkan admin terlebih dahulu harus melakukan tugas login. Kemudian sistem akan memberikan konfirmasi login DFD ke level 1. Untuk DFD level 1 dan DFD level 0 dapat dijabarkan ke DFD level 1 seperti pada gambar berikut. Pada DFD level 1 ada terdapat dua proses, yaitu satu proses layanan user dan proses pelayanan admin. Selanjutnya adalah DFD level 2, yaitu layanan user. DFD level 1 dapat diturunkan menjadi DFD level 2 untuk memperjelas dari DFD level 1. Dalam DFD level 1 terdapat 5 proses, yaitu proses menampilkan peta, menampilkan informasi kabupaten, menampilkan kecamatan, menampilkan penyebaran penduduk, dan melihat buku tamu. Selanjutnya DFD level 2 lagi, yaitu untuk proses layanan admin. Pada proses layanan admin terdapat 3 proses, yaitu login admin, proses olah data buku tamu, dan proses pengelolaan data. Admin mempunyai hak akses terhadap basis data penyebaran dan penyebaran penduduk seperti gambar berikut. Yang terakhir adalah DFD level 3. Pada proses login terdapat 2 proses, yaitu proses pencocoran data login dan ubah data. Pada bagian terakhir adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah implementasi halaman home. Halaman home ini berisi informasi Kabupaten Sleman yang meliputi letak dan luas Kabupaten Sleman secara geografis, batas wilayah, karakteristik wilayah, dan topografi dan keadaan penduduk. Selanjutnya adalah implementasi halaman penduduk. Implementasi halaman penduduk akan memberikan informasi tentang keseluruhan jumlah data dari penyebaran penduduk yang terdapat dalam basis data penduduk. Selanjutnya adalah implementasi halaman peta. Implementasi untuk halaman peta penyebaran penduduk pertama kali berupa peta Kabupaten Sleman dengan beberapa layar, seperti layar kecamatan, layar sungai, layar jalanan, dan layar kota. Sedangkan pada layar kecamatan yang berupa poligon diberikan warna yang berbeda berdasarkan interval luas wilayahnya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu adalah implementasi halaman pop-up. Halaman info berisi informasi kecamatan, jenis penyebaran, Xmin, Ymin, Xmax, dan Ymax. Halaman ini diperoleh setelah user mengaktifkan fungsi navigasi info, kemudian klik lokasi pada peta. Dan yang terakhir adalah implementasi halaman buku tamu. Pada halaman buku tamu, user dapat mengisi form buku tamu, user juga dapat melihat daftar buku tamu, tetapi tidak dapat melakukan pengeditan data. Kesimpulan dari jurnal ini adalah
Dari hasil analisis dan perencanaan telah berhasil dibuat sebuah sistem informasi geografis penyebaran penduduk berdasarkan tingkat usia di Kabupaten Sleman berbasis web yang dapat mempermudah dalam proses pencarian informasi tentang penyebaran penduduk berdasarkan tingkat usia, serta mempermudah instansi terkait untuk mengetahui potensi penduduk dari suatu daerah. Oke, sekian video berikut. Terima kasih atas